Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk saling bersilaturahim di majelis yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang kesabaran. Sabar itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro yasbiru, yang artinya menahan. Menahan dapat diartikan secara luas, seperti ketika bulan Ramadan, kita menunaikan ibadah puasa, di mana kita harus menahan rasa sabar dari hawa nafsu, rasa lapar, haus, dan rasa ingin makan sampai waktu maghrib datang untuk berbuka. Tidak semua orang bisa memperoleh kemenangan dan kenikmatan dari rasa sabar tersebut. Memang sangat sulit melatih kesabaran, karena kita harus menjaga diri dari lingkungan kita, hawa nafsu, bahkan kezaliman yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bisa melatih dan menahan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dengan yang namanya lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, bahkan ujian kesenangan. Tapi semua itu Allah berikan kepada kita bukan semata-mata karena Allah benci kepada kita, namun itu semua Allah berikan untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Sabar merupakan ujian dan memang tidak mudah. Akan tetapi dengan ketidakmudahan itu, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji hambanya yang beriman. Allah akan menguji seberapa kuat hambanya menahan godaan dan ujian sampai hambanya lolos dari ujian kesabaran tersebut. Jika kita lolos dari godaan dan ujian yang diberikan oleh Allah dengan selalu beristighfar dan berpikir positif atas segala ketentuan Allah, niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan dari kesabaran tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sabar terhadap perintah, ketaatan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jalani dengan keistiqomahan dan keteguhan hati. Dan tak lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya.
Sabar yang kedua, yaitu sabar terhadap musibah atau cobaan hidup yang menimpa. Sabar terhadap musibah atau cobaan hidup yang menimpa harus kita terapkan dengan iman yang kuat. Kita harus mengimani takdir yang Allah berikan. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segala takdir. Sabar terhadap musibah atau cobaan hidup yang menimpa yang sudah kita lewati seperti sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kita semua harus menghadapi dan melewatinya dengan penuh kesabaran dan tawakal, dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sabar yang ketiga, yaitu sabar akan ujian kesenangan. Sabar saat mendapatkan kesenangan, itu yang biasanya banyak dilupakan oleh manusia. Padahal, kesenangan juga harus diiringi dengan kesabaran, karena jika tidak, manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Kiranya cukup sampai di sini tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kehidupan para hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik salah kata maupun ucapan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.